Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Faidatun Nisa Vera Amanda, NIM 20051204001 dari kelas TIA 2020. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang komponen penyusunan jaringan. Jaringan komputer tersusun dari beberapa elemen dasar, yaitu hardware dan software. Komponen hardware yaitu perangkat keras seperti PC, NIC, kabel, dan topologi jaringan. Sedangkan komponen software yaitu perangkat lunak seperti sistem operasi Windows, MacOS, Linux, dan network adapter driver serta protokol jaringan. Dalam sebuah jaringan perlu adanya perangkat untuk saling menghubungkan. Perangkat jaringan diantaranya repeater, hub, bright, switch. Berikut adalah beberapa perangkat jaringan komputer. Yang pertama ada modem, modulator, demodulator. Modem adalah suatu perangkat komunikasi yang berfungsi sebagai alat komunikasi dua arah, sehingga jaringan internet dapat diterima perangkat komputer. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa modem digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, atau sebaliknya, yaitu untuk mengirimkan data atau pesan ke alamat yang dituju. Yang kedua ada repeater, yaitu alat yang berguna untuk menguatkan sinyal dan berfungsi untuk memperluas daya jangkau sinyal server serta memudahkan proses pengiriman dan penerimaan data. Kemudian ada bright, merupakan perangkat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN dengan jaringan lokal yang lain. Kelebihan bright dapat menggabungkan tipe jaringan komputer yang berbeda, seperti Ethernet dengan Fast Ethernet. Perangkat yang selanjutnya ada switch, yaitu komponen jaringan yang berfungsi menghubungkan beberapa perangkat agar bisa melakukan pertukaran data, baik itu menerima, memproses, serta meneruskan data menuju perangkat lainnya. Dan yang terakhir ada hub. Hub adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya dalam suatu sistem jaringan. Dalam jaringan komputer, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya, diperlukan sebuah protokol dan media pengiriman seperti kabel. Kabel yang sering dipakai pada jaringan komputer adalah kabel UTP atau STP. Dan sekarang kabel fiber optik pun juga mulai banyak digunakan dalam jaringan komputer untuk saling menghubungkan. UTP, Unshielded Twisted Pair. Kabel UTP adalah suatu jenis kabel yang dipakai untuk membuat jaringan komputer, berupa kabel yang di bagian dalamnya berisikan 4 pasang kabel yang saling melilit dengan kode warna khusus yang standar dan disolisi dengan plastik. Umumnya kabel UTP memiliki impedansi kurang lebih 100 ohm. Kabel UTP biasanya digunakan pada jaringan LAN. STP, Shielded Twisted Pair. Kabel STP yaitu jenis kabel telepon yang digunakan dalam beberapa bisnis instalasi. Kabel STP mempunyai pelindung dan fungsinya sebagai media transmisi yang digunakan pada peralatan elektronik untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data seperti telepon, komputer, televisi, dan radio. Fiber optik adalah jenis kabel yang berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu titik ke titik lainnya. Berikut ini gambar dari fiber optik.
Terdapat dua jenis kabel fiber optik, yaitu single mode dan multi mode, di mana single mode memanfaatkan sinar laser sebagai media transmisi, sedangkan multi mode menggunakan media LED. Struktur kabel fiber optik terdapat 4 lapisan di dalamnya. Yang pertama yaitu core, yakni bagian utama kabel yang berada tepat di tengah-tengah kabel. Yang kedua, cladding, yaitu lapisan yang menyelubungi core pada kabel fiber optik dan terbuat dari serat kaca. Yang ketiga, buffer, bagian luar setelah cladding yang terbuat dari bahan plastik elastis untuk melindungi serat optik dari tekanan luar. Dan yang keempat, jacket, sebagai pelindung keseluruhan bagian dalam kabel serat optik dari gangguan luar. Terdapat 8 kategori dalam kabel UTP. Yang pertama, kabel UTP kategori 1. Untuk mentransmisi data dengan kecepatan rendah, biasanya digunakan untuk telepon. Kabel UTP kategori 2. Untuk mentransmisi data dengan kecepatan transfer mencapai 4 Mbps, biasanya digunakan untuk topologi token ring. Yang ketiga, kabel UTP kategori 3. Digunakan untuk mentransmisi data dengan kecepatan transfer mencapai 10 Mbps. Kemudian kabel UTP kategori 4. Untuk mentransmisi data dengan kecepatan transfer mencapai 16 Mbps. Yang kelima, kabel UTP kategori 5. Untuk mentransmisi data dengan kecepatan transfer mencapai 10 Mbps. Kemudian kabel UTP kategori 5E. Untuk mentransmisi data dengan kecepatan transfer mencapai 10 Mbps dengan frekuensi 100 MHz. Kemudian kabel UTP kategori 6 digunakan untuk mentransmisi data dengan kecepatan transfer mencapai 1000 Mbps dengan frekuensi 200 MHz. Dan yang terakhir ada kabel UTP kategori 7 untuk mentransmisi data dengan kecepatan transfer mencapai 1000 Mbps dengan frekuensi 400 MHz. Terdapat standar warna di dalam kabel UTP. Warna-warna tersebut diantaranya oranye, putih oranye, hijau, putih hijau, biru, putih biru, coklat, putih coklat, di mana kabel berwarna oranye, putih oranye, hijau, dan putih hijau berfungsi sebagai media pengantar paket data, dan kabel berwarna biru dan putih biru berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Dan untuk kabel berwarna coklat dan putih coklat berfungsi untuk menghantarkan tegangan DC. Di dalam kabel UTP terdapat dua susunan pengurutan warna kabel. Yang pertama dengan kode 568A. Urutan kabelnya yaitu hijau putih hijau, oranye putih biru, biru putih oranye, coklat putih coklat. Dan yang kedua dengan kode 568B. Urutan warna kabelnya yaitu oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, dan coklat putih coklat. Terdapat beberapa tipe penyusunan kabel UTP. Yang pertama, ada tipe kabel strike through kabel, yaitu jenis penyusunan kabel yang biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Misalnya, menghubungkan hub dengan router, komputer dengan switch. Berikut urutan kabelnya. Untuk konektor yang pertama, urutan warna kabelnya yaitu oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Dan untuk konektor yang kedua, urutan kabelnya yaitu oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat.
Yang kedua, kabel crossover, yaitu jenis penyusunan kabel yang biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Misalnya, menghubungkan komputer dengan komputer, hub dengan hub, router dengan router. Berikut susunan kabelnya. Pada kabel crossover, penyusunan warna kabel konektor pertama dengan konektor kedua berbeda. Untuk konektor pertama, penyusunan warna kabelnya yaitu oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Dan untuk konektor yang kedua, urutan warna kabelnya yaitu hijau putih hijau, oranye putih biru, biru putih oranye, coklat putih coklat. Yang ketiga, kabel rollover, yaitu jenis penyusunan kabel yang biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama seperti kabel strike. Namun, jenis ini lebih banyak digunakan untuk menghubungkan perangkat ke konsol, misalnya saklar dengan printer. Dan susunan warnanya ditukar antara satu ujung dengan ujung lainnya. Berikut susunan kabelnya. Untuk konektor pertama, susunan warna kabelnya yaitu oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Dan konektor yang kedua, susunan warnanya yaitu coklat, coklat putih, hijau, biru putih, biru, hijau putih, oranye, oranye putih. Dan untuk menghubungkan kabel UTP dengan perangkat dibutuhkan konektor. Di sini memakai konektor RJ45 sebagai penghubung antara kabel menuju ke transceiver. Dipasang pada ujung kabel UTP dan selanjutnya akan dihubungkan ke LAN card di komputer. Sekarang saya akan mencoba mensimulasikan proses pengkabelan UTP melalui aplikasi UTP Cable Termination Simulator. Pertama, yang harus dilakukan adalah memotong kabel. Kemudian, pilih kabel, lalu urutkan sesuai standar pengurutan warnanya. Karena di sini saya akan mensimulasikan penyusunan kabel strike drop, susunan warna pada konektor 1 dan 2 sama. Susunan warnanya yaitu oranye putih, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Setelah semua warna tersusun dengan benar, pasang konektor. Dan jangan lupa clipping konektor dan kabel. Lakukan tester untuk mengecek apakah penyusunan sudah benar. Jika muncul seperti gambaran tersebut, maka penyusunan sudah benar dan berhasil. Semoga apa yang saya sampaikan di dalam video tadi
dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.